Oke, sebelum kita bahas pemirsa sejauh mana ini akan berdampak pada market khususnya global dan juga di dalam negeri, kami hadirkan informasi dari emiten di mana pemirsa alokasikan dana sekitar 2,26 triliun rupiah. Indofood atau INDF akan bagikan dividen sebesar Rp257 per saham. Kemudian meski pendapatan turun, ASA cetak kenaikan laba bersih 159% pada kuartal 1 2023. Dari agenda ekonomi pemirsa, dari Jepang ada rangkuman opini dari Bank of Japan. Kemudian dari Singapura, ada produksi industri Singapura month on month dan juga bulan Mei. Kemudian dari Eropa, ekspektasi usaha Jerman di bulan Juni. Dari dalam negeri ada informasi RUPS sejumlah emiten seperti Gudang Garam, BRMS, kemudian Bitek pemirsa, IMAS, TCPI akan melangsungkan dividen tunai, PTBA X dividen tunai, Antam X dividen tunai, Tins X dividen tunai. Kemudian pemirsa, pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan Jumat akhir pekan lalu ditutup turun 0,19% ke level 6.639,73. Dengan demikian dalam perdagangan sepanjang 5 hari di pekan lalu, IHSG mengalami koreksi 1,57%. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar, di mana ini akan mungkin bisa menjadi acuan terkait pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia di awal pekan, di mana Nikkei menguat 0,17%, Straits Times naik 0,5%, Kospi menguat 0,37%, Hang Seng Hong Kong turun 0,23%. Apakah mayoritas dari Bursa Asia yang menguat ini akan diikuti oleh IHSG, mengingat untuk pekan ini adalah pekan yang pendek pemirsa ya, di mana Rabu kita akan libur Idul Adha atau lebih tepatnya cuti bersama. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan peluang dari pasar modal Indonesia dan rekomendasi seperti apa, sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Rizka, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Prisa apa kabar? Kabar yang luar biasa, terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mbak Rizka. Bagaimana sih Anda memandang konflik yang agak panas ya di akhir pekan lalu, pemberontakan pasukan bayaran di Rusia, meskipun nggak jadi begitu ya, tetapi kan tetap ada gesekan-gesekan, gestur-gestur yang berarti sudah tidak baik nih antara beberapa pasukan Rusia sendiri dengan pihak pemerintah Rusia. Sejauh mana ini mungkin akan mempengaruhi atau mengarah ke risiko baru geopolitik? Ya, kalau saya melihat bahwa terakhir ini kan dari pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Prigozhin sendiri, ini kan memerintahkan pasukannya untuk menuju Moskow. Tapi beruntungnya saat ini sudah mencapai kesepakatan sehingga mereka kembali saat ini ke daerah Belarusia. Saya melihat bahwa hal ini juga akan menjadi satu hal yang disikapi oleh pelaku pasar. Kenapa? Pertama, di sini Rusia untuk menyerang, bisa dikatakan untuk perang bersama Ukraina, mereka membutuhkan tentara bayaran. Artinya dengan tentara bayaran ini atau pimpinan Prigozhin mundur ya, dari adanya konflik dengan Rusia, tentunya ini akan membuat tentara dari Rusia juga semakin berkurang. Dan kalau kita ketahui bahwa kemarin juga sempat dilakukan penarikan dari pasukan yang ada di Ukraina untuk menjaga Rusia, Moskow di ibu kota, karena Prigozhin itu sendiri. Saya lebih melihat bahwa nih Ukraina bisa kembali menyerang Rusia, karena Rusia juga sekarang lagi menanyakan juga ada beberapa saya lihat di sini tentara bayaran yang ingin bergabung bersama tentara Rusia itu juga kan memang mereka membuka peluang. Jadi lebih kepada ketegangan geopolitik Ukraina dan Rusia bisa kembali memanas, Mbak Prisa. Saya melihatnya di situ, dan ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan juga buat IHSG ya, karena ketegangan geopolitik Ukraina Rusia kan juga belum berakhir. Betul. Saat ini. Dan beberapa pengamat global lebih melihat bahwa ada kecenderungan dari pasukan Rusia ini
apa ya, percaya dirinya tuh agak turun dengan adanya kejadian Ya. ini begitu ya, dan dianggap agak melemahkan lah dari Rusia. Proyeksinya seperti itu. Apalagi kan tentara bayaran Rusia yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin ini mantan sekutu presiden dari Vladimir Putin sendiri, dan pendiri pasukan Wagner berhasil menguasai beberapa kota besar wilayah seperti Rostov begitu ya. Artinya sangat berani melawan si Putin. Jadi kayak senjata makan tuan, meskipun nggak jadi aksi yang konflik yang sangat besar begitu, tapi apakah benar ada peluang terjadi pergerakan ke aset-aset aman seperti mungkin obligasi pemerintah Amerika Serikat dan mata uang dolar ketika pasar dibuka pada pekan ini? Iya, Mbak Prisa, saya melihat memang saat ini juga dari pelaku pasar selain dengan adanya ketegangan geopolitik ya, ini kan dari sisi pengetatan bank sentral US juga menjadi pergerakan IHSG ataupun saham secara global itu uh, pergerakannya lebih sideways karena mereka lebih prefer ke aset-aset yang safe haven. Jadi ada saya lihat potensi untuk safe haven menguat ini masih cukup tinggi gitu. Oke, safe haven masih peluangnya mengalami kenaikan cukup tinggi, misalnya emas begitu ya? Iya. Oke, lantas bagaimana Anda memandang untuk komoditas lain? Misalnya ketika Anda sampaikan tadi bahwa konflik antara internal ya di Rusia, antara pasukan bayarannya dengan pemerintah Rusia, kemudian Ukraina mungkin akan melihat ini sebuah kelemahan dan mungkin akan melakukan aksi balasan begitu, mengambil kesempatan tersebut terhadap komoditas mungkin minyak atau hal-hal yang lain. Ya, kalau komoditas tentu juga akan berpengaruh seperti yang sebelumnya terjadi. Semakin ketegangan itu terjadi, komoditas harganya juga ikut meningkat. Tapi di sini kita perlu perhatikan juga bagaimana dari sisi permintaan di China ya, khususnya untuk batu bara. Ini kita tetap memperhatikan supply and demand. Tapi saya melihat bahwa komoditas saat ini ada potensi kenaikan akibat perang tentu, tapi tidak terlalu signifikan seperti tahun sebelumnya. Karena saat ini sudah mendekati bisa dikatakan harga yang relatif wajar karena sudah mencapai penurunan juga dari sisi komoditas secara umum. Baik, berarti kalau untuk berinvestasi memanfaatkan peluang adanya gesekan geopolitik baru begitu ya tadi, boleh mencermati komoditas tetapi lebih ke jangka pendek karena ini hanya lebih ke sentimen sesaat saja ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk yang lebih firm begitu atau lebih mantap untuk kita berinvestasi, lebih ke sektor yang seperti apa, Mbak Rizka? Ya, kalau saya melihat untuk kita berinvestasi saat ini, tentu kita harus memperhatikan sektor-sektor seperti sektor perbankan ya. Walaupun kenaikannya saat ini tidak terlalu signifikan, tapi sektor perbankan dengan ketahanan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, ini masih cukup menarik. Kemudian juga kalau kita melihat dari sektor lain, seperti tadi pertambangan ini bisa dalam jangka pendek, kita masih cukup menarik juga dalam jangka pendek 3-6 bulan ke depan, itu masih menarik juga Mbak. Jadi ada 2 sektor itu ya, sama sektor satu lagi sektor consumer good. Consumer good, tambang, dan juga banking ya? Iya. Oke, tambangnya ini tambang yang mana, banking juga banking yang seperti apa, kita bahas di segmen selanjutnya, kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Kami akan kembali dengan rekomendasi saham pilihan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita tinggalkan tadi ya sentimen mengenai konflik internal antara tentara bayaran Rusia dengan pemerintah Rusia sendiri yang berencana tadinya ingin menggulingkan Presiden Vladimir Putin gitu ya, tapi batal. Kemudian kita akan beralih ke kekhawatiran mengenai resesi di Inggris. Mbak Rizka, bagaimana Anda menanggapi hal ini seiring dengan Bank of England yang menaikkan suku bunga 50 basis poin lebih besar dari perkiraan soal pengetatan dari suku bunga sejumlah bank sentral global nih? Iya, berbicara pengetatan bank sentral global, kita ketahui ya bahwa memang
dari sisi The Fed juga saat ini juga cukup agresif untuk menaikkan suku bunga, dan kalau misalkan Eropa juga turut meningkatkan suku bunga, tentunya ini juga ada kekhawatiran untuk mengekang inflasinya sendiri. Jadi kalau saya lihat bahwa hal ini tentunya menjadi sorotan pelaku pasar, karena kenaikan suku bunga itu erat kaitannya dengan prospek pertumbuhan ekonomi. Jadi ada pertumbuhan global yang kalau kita lihat ini juga kurang begitu baik, ya, di mana risiko penurunan ekonomi yang lebih besar itu untuk Eropa lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sehingga kalau kita lihat di sini, dolar sendiri dalam jangka pendek memang masih cukup terjaga harga dolarnya, ya. Jadi kalau misalkan saat ini memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, aset safe haven yang relatif lebih menguat karena pengetatan moneter yang lebih besar, dan tentunya ada potensi perlambatan ekonomi secara global. Oke, apakah itu yang membuat Anda tadi lebih condong merekomendasikan sektor termasuk pertambangan? Iya, tentu, Mbak. Jadi di tengah kekhawatiran global, ketegangan geopolitik, pengetatan bank sentral, saya lebih rekomendasikan kita pandang di short term terlebih dahulu. Jadi salah satunya adalah sektor pertambangan tadi. Oke, tambang ini kan ada banyak ya, khususnya ada logam, kemudian juga yang lainnya gitu. Nah, yang mana nih dari sektor tambang yang Anda rekomendasikan? Iya, hari ini saya merekomendasikan sektor tambang itu ada Adaro, ya, Mhm. di Batubara, Adaro PTBA sebenarnya masih menarik, tapi hari ini nanti saya akan bahas lebih jauh mengenai Adaro terkait dengan lebih ke teknikal, karena di tengah ketidakpastian pasar atau ketegangan yang terjadi, lebih baik kita menyoroti saham-saham yang bagus, memiliki fundamental yang baik, tapi saat yang tepat. Jadi teknikal juga turut kita perhatikan. Oke, Adaro. Kita cermati bahwa Adaro dalam 1 bulan terakhir memang menguat 5,19%. Apa yang membuat Mbak Rizka melihat bahwa lebih menarik memang mencermati secara teknikal saja terlebih dahulu? Iya, pertama untuk Adaro, ya, kalau kita lihat selama bulan ini masih bergerak sideways, yang cukup signifikan, dan saat ini sedang menguji supportnya di area 2230. Indikator MACD itu akan terjadi golden cross dan sedang menuju area resistennya. Selain itu juga kita lihat indikator RSI ini akan mengonfirmasi terjadinya golden cross dan juga sudah mencapai ke area overbought-nya menuju area resistennya. Jadi untuk saham Adaro ini lebih baik memang relatif wait and see terlebih dahulu, tapi kita bisa lakukan strategi untuk beli di harga 2.200 sampai dengan 2.230. Oh, level-level saat ini berarti ya, karena closing di Ya, hari Jumat 22.30. ya, Baik. Kalau misalnya itu ternyata di break ke bawah, kita akan memberikan tahanan di posisi berapa? ya, untuk tahanan kita cut loss itu pasang cut loss nanti di 2.100 dan target terdekatnya di 2.740. Oke, 2230 level pembelian, kemudian resisten di 2740, cut loss di posisi 2.100. 2100. Berarti memang ini lebih ke trading jangka pendek ya? Iya. Oke.